Yeah! You always see like this? You want speed? Here we go! Is for the living, Paragon. Dikisahkan 1000 tahun yang lalu terdapat sebuah negeri yang damai bernama negeri Algasia. Rakyatnya pun hidup makmur dan tentram karena negeri tersebut dikuasai oleh para penunggang naga yang perkasa. Namun pada suatu ketika salah satu penunggang naga yang bernama Galbotarix menjadi sombong dan memicu peperangan, di mana Galbotarix menghabisi semua penunggang naga sekaligus naganya. Setelah itu Galbotarix pun menjadi raja dan memerintah negeri Algasia dengan kejam dan semena-mena. Namun di sini ada satu kaum yang berani memberontaknya, yaitu kaum Varden. Di mana kaum Varden berani melakukan pemberontakan dengan mempertaruhkan nyawa untuk melawan kekuasaan Galbotarix. Sampai pada akhirnya seorang penyihir wanita yang baik bernama Arya berhasil mencuri sebuah batu biru yang dimiliki oleh Raja Galbotarix. Dengan demikian Galbotarix segera menyuruh penyihir hitam kepercayaannya yang bernama Durza untuk mengejar Arya. Dan tak butuh waktu lama, Durza dengan pasukannya berhasil memojokkan Arya dengan kekuatan apinya. Kemudian Arya langsung memantrai batu biru tersebut dengan mantra teleportasi yang akan menukarnya dengan makhluk hidup di dalam hutan secara acak. Dan tak diduga penukaran tersebut terjadi bertepatan dengan seorang anak petani bernama Eragon yang sedang berburu. Setelah itu Arya pun akhirnya tertangkap dan dibawa oleh Durza. Sementara Eragon dengan kebingungan dan perlahan mendekati batu biru tersebut tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, lalu ia pun mengambilnya. Pagi harinya setelah berburu, Eragon pulang ke desanya dan mampir ke tukang daging. Namun di sini justru ia diremehkan karena pasti Eragon tak akan mampu membeli daging miliknya. Kemudian Eragon menunjukkan barang berharga yang ia temukan untuk ditukarkan dengan sedikit daging. Namun seketika si penjual daging memarahinya lalu menyuruh Eragon untuk segera pergi. Lalu Eragon pun pergi hingga akhirnya sampai di gubuk jerami tempat ia tinggal bersama paman dan kakak sepupunya bernama Roran. Walaupun serba kekurangan, keluarga kecil tersebut nampak harmonis. Meskipun di sini Eragon gagal mendapatkan buruan, namun mereka tetap bersenang-senang menjalani hidup apa adanya. Kemudian di salah satu balik jeraminya, Eragon menyimpan batu biru tersebut dan masih belum mengetahui apa sebenarnya benda itu. Setelahnya hal menyedihkan pun terjadi, di mana kakak sepupu yang telah ia anggap sebagai kakaknya sendiri kini harus menjalani wajib militer dari kerajaan. I don't know yet. Where will you go? Come on. Take care of yourself, Roran. Goodbye, Father. You may make a hunter yet. Malam harinya saat sedang duduk termenung, Eragon dikejutkan dengan batu biru yang bergerak dan nampak retak, hingga akhirnya menetaslah seekor bayi naga berwarna biru. Eragon yang mempercayai legenda para penunggang naga pun nampak senang dan mencoba mendekati sang naga. Kemudian saat tangan Eragon menyentuhnya, hal aneh pun terjadi. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul yang membuat Eragon klenger. Keesokan paginya saat Eragon terbangun, ternyata sang naga sudah ada di pelukannya. Dan dia terkejut melihat terdapat tanda misterius di tangannya. Pagi itu sang naga yang kelaparan, Eragon pun mencoba memberi sekantong susu. Tapi rupanya naga itu lebih memilih memakan tikus. That's all there is. Sementara itu di istana Raja Galbotarix, Durza melaporkan bahwa ia merasakan hawa kebangkitan naga biru yang artinya telur tersebut telah menetas. Mendengar itu Galbotarix pun langsung menyuruhnya untuk segera memburu orang yang telah menetaskannya karena khawatir akan ada pemberontakan. Dengan demikian, Durza pun langsung mengutus para monster iblis dan menyuruhnya untuk segera memburu calon penunggang naga baru tersebut. Di lain sisi terlihat Eragon sedang berjalan santai ke sebuah kedai.
Kemudian ada salah seorang bernama Brom sedang bercerita bahwa ia rindu masa-masa di mana negeri ini aman dan damai karena dijaga oleh para penunggang naga yang tak terkalahkan oleh negeri manapun. A rider named Galbatorix. Hingga salah satunya yang bernama Galbatorix haus kekuasaan dan ingin merebut semuanya, lalu membuat kekacauan yang berujung tewasnya semua penunggang naga dan naganya. Tapi Brom tetap yakin bahwa sebentar lagi era pahlawan penunggang naga akan segera bangkit. Come again. Hari demi hari pun dilalui oleh Eragon bersama naga biru kesayangannya. Hingga tiba-tiba naga kecil tersebut terbang jauh ke atas langit. Awalnya Eragon mengira ditinggalkan, tapi ternyata di atas sang naga sing lagi mabur. Dalam sekejap tubuhnya menjadi besar lalu menghampiri Eragon. Dan dari situlah terbuka jalur komunikasi antara mereka berdua. Sang naga biru memperkenalkan dirinya yang bernama Saphira. Ia juga mengatakan bahwa Eragon telah ditakdirkan menjadi penunggangnya. Di situ perasaan Eragon campur aduk antara blednising dan ngelih karena mendengar bahwa dirinya menjadi penunggang naga. Rider. Keesokan harinya saat Eragon sedang menuju wilayah perburuan, ia melewati rumah tukang daging yang sempat meremehkannya. Ia pun mendengar suara aneh dari dalam. Rupanya di dalam ada monster utusan Durza yang sedang menginterogasi hingga si tukang daging mengatakan bahwa yang memiliki telur naga adalah Eragon beserta lokasi tempat tinggalnya. Di situ Eragon langsung berlari kembali menuju rumahnya yang terletak cukup jauh dari kota. Di tengah jalan, ia pun diberi tumpangan oleh Saphira. Walaupun belum mahir menunggangi naga, akhirnya ia pun sampai. Tapi semua sudah terlambat karena paman yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri telah lebih dulu didatangi oleh monster iblis yang menewaskannya. Di situ Eragon sedih dan marah lalu mengusir Saphira karena ia menganggap semua ini akibat bertemu dengan sang naga biru. Go away! Tak lama kemudian, Brom datang lalu menghampiri Eragon dan melihat sebuah tanda di tangannya. Saat itu, Brom langsung membakar gubuk lalu segera menyuruh Eragon pergi untuk ikut dengannya. Karena jika lama-lama di sini, maka mereka berdua akan terbunuh. Eragon yang masih sedih terpaksa menurutinya karena tak tahu harus kemana lagi. Tanpa waktu lama, mereka sampai di dalam hutan yang cukup aman. Saat itu Brom akhirnya menceritakan kalau sekarang mereka harus ke benteng kaum Varden. Karena sudah lama sekali kedatangan penunggang naga dinanti untuk mengakhiri kekuasaan Galbatorix. Brom juga menyuruh Eragon untuk memanggil naganya karena Brom tahu kalau antara naga dan penunggangnya dapat berkomunikasi melalui pikiran. Eragon pun heran mengapa Brom bisa tahu banyak. Kemudian Eragon memanggil Saphira yang tak butuh waktu lama kembali datang. Saphira, can you... Di situ Eragon meminta maaf karena telah mengusirnya, dan Saphira pun dengan bijak paham atas kelabilan Eragon yang masih berusia 17 tahun. Brom lalu menilai bahwa Saphira adalah naga yang kuat dan tak lama lagi akan siap untuk perang. Namun Eragon harus berhati-hati karena jika penunggang naganya mati, maka naganya pun ikut mati, namun tidak sebaliknya. I didn't ask for any of this. But you were chosen. A rider will live on if his dragon is killed. So does his dragon. Dengan demikian, perjalanan menuju kaum Varden pun dimulai. Eragon dan Brom bergerak dengan kecepatan penuh bersama dengan Saphira yang memantau perjalanan dari atas dan memberitahu jika ada musuh yang mendekat. Namun tanpa mereka sadari, dua monster utusan Durza telah melihat keberadaan sang naga. Dalam perjalanannya, berbagai wilayah pun mereka lalui. Hingga kini mereka harus berhenti karena Brom mendengar suku Urgal yang sedang menjarah rakyat. So the king's enemies now they're his guard. Urgals. Eragon terlihat bersemangat untuk melawan, tapi Brom menilainya belum siap. I have skills. Perhaps I underestimated you. Setelah mencari tempat aman, Eragon menantang Brom untuk melihat kemampuan pedangnya. Brom pun melayaninya sekaligus untuk melatihnya. Dan tentunya dengan sangat mudah Eragon dikalahkan berkali-kali. Setelah itu mereka beristirahat sejenak untuk bermalam. Di sini Eragon bertanya kenapa naganya belum bisa menyemburkan api. Don't dragons breathe fire?
Brom langsung menjawab bahwa Saphira memang belum cukup dewasa untuk melakukan hal tersebut. Namun hal itu tidak akan lama lagi karena pertumbuhan Saphira sangat cepat. To the Varden. Pagi harinya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mereka berjalan sangat berhati-hati untuk menghindari intaian musuh. Hingga sampailah di suatu perkampungan. Di sana ternyata mereka telah ditunggu dan dikepung oleh suku Urgal yang ternyata juga diutus oleh Durza untuk memburu Eragon. Dan tak ada pilihan lain selain berlari dan bertahan. Hingga tanpa disadari, Eragon mengeluarkan sihir yang dialirkan ke panahnya dan membuat suku Urgal pada mencolok. Namun akhirnya Eragon pun kelenger. Keesokan paginya, Eragon terbangun dan Brom menceritakan bahwa Eragon secara insting telah melakukan hal yang biasanya perlu bertahun-tahun bagi para penunggang naga lainnya. Dan itu adalah sihir khusus yang hanya bisa dilakukan oleh penunggang naga. Artinya, kejeniusan Eragon sudah mulai nampak. Kemudian Brom menjelaskan bahwa untuk bisa mempelajari sihir naga, Eragon harus terlebih dahulu mempelajari bahasa elf kuno. Ia juga mengingatkan bahwa sihir memiliki efek ke tubuh penggunanya. Oleh karena itu, Eragon harus memperkuat fisiknya agar tak terjadi seperti kasus sebelumnya, di mana Eragon langsung kelenger setelah mengeluarkan sihir. Lalu beberapa mantra sihir pun diajarkan oleh Brom sambil terus mengingatkan Eragon untuk berhati-hati. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Di mana kali ini Eragon kembali mencoba menunggang naga setelah sebelumnya trauma karena hampir jatuh. Untungnya sekarang Brom telah memberi pelana di punggung sang naga hingga akhirnya Eragon mampu menunggangi naga untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Brom melakukan perjalanan darat dengan kudanya. Di langit, Eragon mulai bisa menyatukan diri dengan Saphira. Matanya dapat berubah menjadi mata naga dan melihat seperti naga dengan penglihatan yang luar biasa. Kemudian saat itu juga, dari kejauhan Eragon melihat ada dua monster yang sedang berlari ingin menyergap Brom. Lalu dengan cepat ia terbang rendah menyusuri hutan. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan, karena salah satu monster sudah siap meringkusnya dari atas pohon, hingga Saphira pun ikut jungkel. Saat Eragon hampir ditusuk, ia rupanya meramalkan mantra ranting dan pohon hingga salah satu monster pun tercekik lehernya. Sementara itu, Brom juga berhasil menghabisi monster yang satunya lagi dengan pedang pembunuh naga miliknya. Setelah kondisi tenang dan saat Brom sedang mencuci tangan, Eragon memergoki memiliki tanda penunggang naga di tangannya. Dragon Rider. Mau tak mau akhirnya Brom pun bercerita bahwa dia dulu adalah penunggang naga, namun naganya telah dibunuh oleh Galbotarix. Di mana saat itu naganya berusaha melindunginya di medan perang. Hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dan sangat bersyukur akhirnya sekarang dapat bertemu dengan Eragon sebagai penunggang naga yang baik hati untuk mengakhiri rezim sang raja kejam. As he died, so did his dragon. I rightly deserved. And you came. Sementara itu di penjara kerajaan, Durza yang sudah kesal karena utusannya tak ada yang berhasil, akhirnya turun tangan sendiri dengan menggunakan tubuh Arya yang masih terkoneksi dengan sihir teleportasinya pada telur naga yang kini memiliki ikatan dengan Eragon. Dan di tengah malam, Durza memasuki mimpi Eragon dengan menyamar sebagai Arya, lalu mengatakan bahwa dirinya harus diselamatkan karena sedang ditahan di penjara kerajaan. I'm Arya, the wholesome prisoner. Pagi harinya saat terbangun, Eragon langsung bergegas menuju penjara kerajaan. Padahal arahnya berlawanan dengan benteng kaum Varden yang menjadi tujuan utama. Brom telah memperingatkan resikonya, tapi Eragon bersikeras tetap ingin pergi. Everything is lost. Eragon, listen to me. I will save her. Singkat cerita, sampailah Eragon dan menyamar sebagai salah satu pembantu di penjara. Kemudian dengan sihir mata naganya, akhirnya ia menemukan di mana Arya berada. Namun saat itu justru Arya menyuruhnya pergi karena ini adalah jebakan. Tapi semua sudah terlambat. You shouldn't have come. It's far too late for that.
Dan gelut pun terjadi. Namun ilmu sihir musuh terlalu tinggi dibandingkan Eragon. Tenaga Eragon pun langsung habis saat sekali mengeluarkan sihir. Hingga saat hampir terbunuh, Brom tiba-tiba datang menjadi perisai bagi Eragon. How quaint. Lalu Eragon pun langsung memanah tepat di jidat Durza yang langsung menghilang. Not without you. Come on, let's go. Dan saat itu juga Saphira datang lalu menghalau para penjaga. Pada akhirnya mereka pun berhasil terbang kabur dari penjara kerajaan. Setibanya di hutan, Brom kembali tersadar. Ia lalu memberitahu pada Eragon bahwa penyihir hitam hanya bisa mati saat ditusuk tepat di jantungnya. Did you pierce him through the heart? Selain itu, Brom juga memberi sebuah pedang sebagai tanda pengenal saat Eragon sampai ke benteng kaum Varden. Setelah itu, Brom terlihat semakin sekarat dan Eragon berusaha menyelamatkannya dengan sihir. Tapi ia belum cukup kuat hingga akhirnya Brom pun meninggoy. You are not strong enough. Kemudian jasad Brom dibawa ke tempat tinggi untuk dikuburkan. Saat itu Saphira pun memberi penghormatan terakhir dengan menjadi kristal cantik yang melindungi jasad Brom. Now time. Perjalanan pun dilanjutkan kembali, tapi masalah lain muncul. Arya tiba-tiba jatuh karena ternyata Durza telah meracuninya dengan sihir. Dan pada saat itu juga Saphira menangkap seorang penjaga penjara yang membuntuti mereka. Namun ternyata penjaga yang bernama Murtag tersebut berniat ingin membantu Eragon ke benteng kaum Varden. Karena ia sendiri merupakan salah satu dari mereka yang terpaksa mengabdi pada kerajaan saat seluruh keluarganya dibantai. Setelah itu Arya dibawa terbang oleh sang naga, sedangkan mereka berdua melalui darat dengan kudanya. Setibanya di suatu daerah, kemudian mereka berjalan kaki untuk menuju benteng kaum Varden. Setelah menemukan air terjun dan melewatinya, akhirnya mereka sampai di dalam benteng kaum Varden. Namun tentunya kaum Varden tak langsung percaya. Hingga Eragon memanggil sang naga, barulah semuanya tenang. Saphira, bring on. Dan Arya pun langsung dibawa untuk diobati oleh tabib. Sementara para penjaga di luar melihat kehadiran suku Urgal dan segera melapor ke pemimpin kaum Varden yang bernama Ejihad. Lalu ia mengatakan bahwa mereka harus bersiap karena kehadiran suku Urgal saat ini artinya tak lama lagi pasukan kerajaan akan segera datang. That the king's men are not far behind. Dan benar saja, di tempat berbeda Durza telah mengumpulkan seluruh pasukan kerajaan untuk berperang. Karena Raja Galbuatarik sudah lama ingin memusnahkan kaum Varden yang selama ini persembunyiannya tak diketahui. But the boy is mine. Setelah beristirahat sejenak, Eragon akhirnya diajak melihat keliling markas kaum Varden yang ternyata sangat luas. Ia pun diajak ke gudang persenjataan yang ternyata mereka telah menyiapkan baju perang untuk dipakai Eragon. Your armor is ready for you. Arya yang telah sembuh pun membantu Eragon memakaikan baju perangnya. Saat sedang berbincang, tiba-tiba alarm perang telah berbunyi, yang artinya suku Urgal sebentar lagi akan sampai. Dan tak lama mereka pun datang dengan barbar memenuhi lembah Varden. Kemudian Eragon dan Saphira telah bersiap di atas untuk menghabisi para musuh yang datang. Dan saat ini Saphira pun sudah mampu mengeluarkan jigong apinya. As one! Melihat pasukan musuh semakin banyak, kemudian Eragon dan Saphira menerjang menyemburkan jigong api membakar seluruh suku Urgal. Namun perang belum berakhir guys, masih ada pasukan kerajaan yang datang. Dan lagi-lagi Saphira bersama Eragon membakar seluruh pasukan. Dan tanpa ia sadari ternyata kobaran apinya justru dijadikan bahan bagi Durza untuk membangkitkan naga kegelapan. Pertarungan semrawut pun terjadi, di mana leher Saphira sempat tergigit. Namun untungnya berhasil lolos, walaupun akhirnya ia terluka.
Kemudian Eragon menggunakan penglihatan naganya untuk mendeteksi kelemahan lawan, tapi tiba-tiba memudar. Lalu Saphira mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi semakin lemah hingga mempengaruhi penglihatan Eragon. Eragon kemudian mendapatkan ide untuk menghabisi Durza. Dan saat Durza menyerang Eragon, ternyata tak ada di punggung Saphira, melainkan berdiri tegak di ekornya. Lalu Saphira dengan sisa tenaganya melempar Eragon dengan cepat ke arah Durza dan langsung menusukkan pedangnya tepat ke jantung Durza hingga musnah. Lalu Eragon pun terjatuh. Beruntung Saphira gercep menolongnya. Setelah itu, Eragon pun langsung mendekati Saphira yang terlihat sekarat. Kemudian Eragon berusaha mengerahkan seluruh sihirnya untuk menyembuhkan Saphira, hingga ia pun kehabisan tenaga lalu kelenger. Keesokan harinya, Eragon terbangun lalu menanyakan apakah Saphira selamat. Dan tak lama Saphira pun datang. Some friends can't be replaced. Saphira! Di lain sisi terlihat Galbotaris mengamuk sambil membesetkan pedangnya ke kain peta besar di belakangnya. Yang ternyata disitulah sang naga hitam milik Galbotaris berada. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.